Dan kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, sebelum saya lanjut diskusi dengan narasumber dan juga pantauan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, saya ingin bacakan pantun dulu ya. Sudah ada yang masuk Sudah ya? ada yang masuk ya dari pemirsa ya. Robi.pun, aturan selama pandemi memang ruwet. Penerapan PPKM terus berlanjut, sekarang diwajibkan PCR jika naik pesawat. Aku sih sudah tak terkejut. Ada ini mah curhat. gitu. Ada humnya. Ada humnya. Kami masih tunggu ya. Pemirsa Pagi untuk mengirimkan masih ada hadiahnya kan, Bayu? Masih dong. Masih ya, gitu. Nah, tapi kita juga akan lihat dulu nih pantauan langsung dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta soal aturan baru pemberlakuan tes PCR bagi para penumpang pesawat udara. Ada rekan kami Rusdi Muslim di sana. Rusdi, bagaimana pemberlakuan PCR di Bandara Soekarno-Hatta? Ya, Ken Anu, Bayu serta pemirsa dapat saya kabarkan dari Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, di mana memang dengan adanya aturan baru terkait penumpang dalam negeri untuk menggunakan PCR dari antigen, ini sempat membuat bingung. Namun begitu, Ken Anu serta Bayu dan pemirsa dapat saya kabarkan memang tren positif peningkatan jumlah penumpang terus terjadi, di mana memang sejak akhir pekan kemarin kenaikan penumpang terus terjadi. Dan puncaknya kemarin pada hari Rabu atau tepatnya tanggal 20 memperingati Hari Raya Maulid, ada sekitar 73 penumpang. Namun begitu, serta Mas Bayu, serta saya sempat berbicara dengan 3 orang penumpang, 2 diantaranya untuk penerbangan tujuan Juanda, 1 untuk penerbangan Kuala Namu, di mana mereka sempat kebingungan dengan aturan yang terus berubah-ubah, terutama dengan aturan terbaru dari aturan instruksi Mendagri nomor 53 tahun 2021, di mana setiap penumpang, baik itu yang menggunakan moda transportasi udara, wajib menggunakan PCR. Padahal sebelumnya mereka harus menggunakan antigen. Namun begitu, pihak pengelola bandara melakukan penyesuaian, di mana bagi mereka yang menggunakan tes antigen masih dapat melanjutkan perjalanan. Namun begitu, semalam sempat keluar lagi aturan baru surat edaran gugus tugas nomor 21 tahun 2021, di mana di situ menerangkan perjalanan orang di masa pandemi dengan menggunakan transportasi udara. Namun begitu kan dapat saya keterangkan, para penumpang rata-rata mengeluhkan dengan adanya sering berubah-ubahnya aturan di dunia penerbangan. Mereka berasumsi di penerbangan ini tidak mudah untuk melakukan kebijakan-kebijakan dikarenakan dari tes antigen ke PCR itu membutuhkan biaya dan waktu. Kalau untuk tes antigen mungkin sekitar 10 menit sampai setengah jam sudah keluar hasil. Namun PCR dapat dipastikan itu dapat keluar antara 2-3 jam. Hal ini membuat penumpang banyak yang mengeluhkan. Di samping itu kurangnya sosialisasi pemerintah membuat penumpang sempat mengeluhkan adanya ini. Namun begitu, penumpang juga berharap dengan adanya perubahan aturan dari tes antigen ke PCR, ini memang untuk tujuan agar pandemi COVID cepat berlalu. Demikian Ken dan Mas Bayu. Baik, terima kasih Rusdi Muslim mengabarkan langsung dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kita lanjut lagi ngobrol dengan 2 narasumber. Saya langsung ke Mbak Nini. Mbak Nini tadi sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Dr. Nadia ya. Penggunaan tes PCR tentu upaya bersama untuk mengurangi penyebaran COVID-19 ini dan digunakan di perjalanan udara karena ada persoalan jaga jarak di situ. Gimana komentarnya Mbak Nini? Satu, saya ingin mengatakan bahwa pernyataan Bu Nadia ini nggak konsisten. Kalau mau menutup penyebaran COVID ini, apalagi dengan varian baru, ya jangan hanya pesawat lah, semuanya. Emang dikira virusnya hanya naik pesawat doang, tidak naik kapal laut, tidak naik mobil. Itu yang pertama. Yang kedua, persoalan physical distancing itu adalah kan kebijakan pemerintah. Kalau awal-awal kebijakannya bisa physical distancing, kenapa sekarang enggak? Wong ini yang tidak menerapkan physical distancing itu penerbangannya, peraturan Kemenhub-nya. Kenapa kita yang penumpangnya yang mendapatkan beban untuk melakukan PCR? Yang ketiga, ini kan sekarang ada banyak jenis tes yang itu setara dengan PCR. Salah satunya adalah TCM, tes cepat molekul. Ini memang yang disampaikan oleh kontributor tadi yang dari Suta itu bisa 1-2 jam. Tapi ingat, TCM itu tidak bisa juga menjadi syarat untuk naik pesawat karena di situ jelas tertulis PCR, tidak TCM. Kalau TCM ini adalah alat yang digunakan untuk tes TBC. Ini di banyak daerah sudah punya dan itu tinggal dikasih lagi alat namanya cartridge.
Contoh saya dari Banyuwangi, kalau mau terbang ke Jakarta saya pakai TCM, tapi itu tidak bisa masuk Peduli Lindungi. Karena itu tidak PCR, salah satunya seperti itulah. Kalau mau konsisten, satu, terapkan di seluruh tempat. Dua, ya kalau persoalannya di physical distancing, ya persyaratan dari Kemenhubnya dong yang harus diganti, bukan kita yang mendapatkan beban. Yang ketiga, TCM harus juga dimasukkan sebagai persyaratan, bukan hanya PCR. Terus, ini tapi kalau seperti ini, bagaimana kita ini bisa adil kepada rakyat Indonesia? Bisa adil kalau bagaimana bisa kita mengatakan bahwa itu harus diberlakukan ke seluruh masyarakat, ke seluruh daerah. Kalau orang dari Sulawesi itu harus ke Palu, harus ke Sulawesi, ke Makassar dulu untuk bisa PCR karena tidak semua tempat ada. Kalau Kalimantan harus ke Pontianak dulu untuk bisa mendapatkan PCR. Dan itu tidak mesti 1 kali 24 jam keluar. Padahal itu kan persyaratannya cuma 2 kali 24 jam. Saya kemarin merasakan ketika harus PCR yang cuma 2 kali 24 jam, saya dalam perjalanan ke Papua harus pakai berangkat, harus pakai PCR di sana 3 hari, sebelum pulang harus PCR lagi, tiap hari harus dicolok hidung. Nah, itu bagi orang-orang yang bisa mendapatkan akses. Bagaimana kalau yang tidak? Belum lagi biaya yang mahal. Oke, ada biaya katakanlah 750 yang sekarang paling mahal atau 800.000. Tapi itu kan ada jeda waktunya. Oh, waktunya ini keluar 1 kali 24 jam. Kalau mau keluar cepat, harganya tambah menjadi 1.300.000 sampai 2 juta. Itu pun tidak perlu ke daerah, di Jakarta aja juga ada yang seperti itu. Jadi kalau kalau mau menjaga mobilitas masyarakat, tolong jangan dengan peraturan yang kira-kira menyusahkan. Terus apa gunanya? Orang pasti akan berpikir apa gunanya vaksin. Kalau ternyata vaksin pertama, vaksin kedua juga tidak merubah PCR, persyaratan PCR. Jadi kalau kemarin memang ada daerah-daerah yang harus pakai PCR, seperti Pontianak, seperti mana, itu kebanyakan adalah pemerintah provinsinya yang menerapkan itu. Tapi kalau daerah lain, dan kita sudah vaksin 2 kali, cukup antigen. Antigen mungkin bisa dalam waktu 15 menit sudah bisa. Saya khawatirnya kalau seperti ini akan semakin banyak orang mengeluarkan kartu yang aspal. Karena sekarang Peduli Lindungi pun itu kan bisa dua macam, bisa online dan juga bisa offline. Bagi orang-orang yang mungkin orang-orang tua, orang yang tidak paham dengan gadget dan sebagainya, sangat rawan seperti itu. Jadi jangan membuka peluang menyusahkan rakyat, jangan membuka peluang rakyat semakin tidak bisa melakukan gerakan karena harga yang cukup mahal. Jangan juga membuang waktu rakyat dan jangan juga membuka peluang rakyat untuk melakukan tindakan-tindakan pemalsuan data atau pemalsuan keterangan PCR. Baik, Itu Dokter menurut Nadia, hal-hal yang tadi disampaikan Mbak Nini ini sudah dipikirkankah oleh pihak pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan ini? Cukup banyak tadi catatannya. Iya, jadi memang pada prinsipnya kan kita dalam penanganan pandemi COVID-19 ya, sebenarnya saya sepakat sekali yang disampaikan oleh Bu Nini, bagaimana kita jangan kemudian membebankan masyarakat. Bagaimana kemudian kondisi di bulan Juli itu yang semua kita rasakan itu tidak terjadi kembali, dan kemudian akhirnya upaya-upaya untuk peningkatan aktivitas masyarakat termasuk juga berbagai kegiatan-kegiatan yang saat ini sudah perlahan pulih, ini terpaksa harus kembali kita hentikan karena kondisi yang mungkin bisa terjadi pada gelombang ketiga berikutnya. Nah, kondisi strolling inilah salah satu merupakan upaya kita karena kita tahu potensi gelombang ketiga itu akan sangat mungkin terjadi di akhir tahun ini. Belajar dengan tahun lalu, gelombang pertama yang kita alami itu juga terjadi pada saat Nataru ya, akhir Desember dan di awal Januari yang kemudian kita mendapatkan peningkatan kasusnya luar biasa. Pada waktu itu memang kita tidak ada vaksin atau kita baru memulai vaksin itu sangat sedikit sehingga memang proteksinya belum mencukupi.
Kalau saat ini kan sudah lebih dari 100 juta orang mendapatkan vaksinasi walaupun hanya dosis pertama. Artinya proteksi itu hanya maksimum 40%. Jadi resiko untuk menjadi tertular atau sakit itu masih ada 60%. Di sisi lain, varian Delta yang lebih infeksius ini yang harus kita waspadai. Hanya saja memang mungkin terkait pemeriksaan TCM. TCM itu sebenarnya saya sepakat dengan Bu Dini adalah suatu mesin ya. Dalam praktek pelaksanaannya pemeriksaan dengan PCR maupun TCM itu tetap diakui sebagai pemeriksaan PCR karena prinsipnya PCR ini adalah suatu jenis uji diagnostik ya sama yang dimaksud dengan oleh Bu Nini sebagai NAAT. Jadi dengan menggunakan PCR ataupun menggunakan TCM ini bisa tentunya digunakan untuk pelaku perjalanan dalam negeri tadi. Memang untuk luar Jawa Bali sebenarnya pemeriksaan PCR ini kan memang sudah dilakukan. Yang berbeda saat ini adalah pemeriksaan ini dilakukan juga untuk perjalanan antar Jawa Bali ya. Nah, ini yang kita mengapa kemudian kita lakukan hal ini tentunya supaya yang Jawa Bali yang memang terjadi ataupun merupakan biasanya epicentrum daripada kasus ya, karena kita tahu seperti tahun lalu juga bahwa kalau Jawa Bali terjadi peningkatan itu baru akan berdampak di luar Jawa Bali. Tapi pada prinsipnya 70-80% kasus itu ada di Jawa Bali. Dan ini diakibatkan mobilitas yang biasanya besar-besaran dari Jawa Bali ataupun masuk ke Jawa Bali. Jadi ini yang tentunya mengapa kemudian penting untuk kita coba regulasi supaya mencegah gelombang ketiga tadi. Untuk akses laboratorium, memang akses laboratorium kalau kita lihat kita ada 780 laboratorium ya kalau untuk yang saat ini sudah berjejaring dengan aplikasi Peduli Lindungi, sehingga harapannya tadi yang Bu Nini sampaikan bahwa kalau kemudian ada masyarakat yang ingin bisa memasukkan itu, kita tahu bahwa semua moda angkutan itu harus menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, di mana aplikasi Peduli Lindungi tadi berjejaring dengan laboratorium yang saat ini kalau kita lihat laboratorium PCR itu kurang lebih ada 1.113 laboratorium yang sudah melaporkan di dalam aplikasi Peduli Lindungi tersebut. Oke. Baik, Dok. Tapi menyoal soal yang disampaikan tadi Mbak Nini gitu ya, soal akses gitu. Apakah pemerintah juga bisa mewajibkan atau memastikan ada tes PCR lagi di bandara gitu, Dok? Jadi orang ketika mau berangkat ya nggak perlu nyari tes PCR sendiri, datang ke bandara meskipun mungkin harus datang sehari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya. Masih diberlakukan nggak kebijakan-kebijakan itu, Dok? Ya, itu masih tetap ada. Jadi bukan hanya kalau dulu hanya pemeriksaan rapid antigen, tetapi juga sekarang di sekitar bandara bahkan kalau kita lihat untuk moda transportasi itu juga sering mereka melakukan bundling ya dengan pemeriksaan PCR yang mereka sudah tunjuk. Artinya ini merupakan juga upaya kita ya untuk mencoba memberikan akses untuk pemeriksaan PCR ini. Oke. Baik, terima kasih Dokter Nadia. Mbak Nini juga terima kasih sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Nanti masih ada forum yang lainnya nih ya Mbak Nini ya untuk membahas ini lebih lengkap lagi. Bu Nadia belum menjawab. Baik, terima kasih Mbak Nini, Dokter Nadia sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.